proses drippingnya itu hampir sama Hampir kayak sama. P60 betul. Hampir sama menggunakannya. Cuma bener-bener saya tradisionalkan supaya kelihatan juga karena ini kopi murah. Kopi murah kita dari harga itu sudah rentang 5.000 sampai 8.000. Akhirnya dicoba sedemikian rupa supaya coatnya tuh nggak terlalu tinggi karena P60 otomatis pakai paper filter. Kalau ini enggak, saringannya pakai kain. Jadi lebih Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Kang Wiwi. Kang Wiwi ya, Kang Wiwi. Oke, di kesempatan hari ini saya sedang berada di sebuah kalau disebut kafe sih hampir mirip dengan kafe, tapi mungkin ini lebih ke kaki lima ya. Tapi saya sering lewat jalan sini dan perubahan yang sangat signifikan, apalagi di malam minggu, itu kafe ini menyediakan berbagai macam aneka kopi dan cemilan ringan lah untuk menikmati santai di sore hari atau di malam hari. Nah, bagaimana keseruannya saya akan berbincang-bincang dengan pemilik kafe ini ya, pemilik kafe ini untuk mereview, untuk memotivasi bagaimana sih sampai bisa mendirikan kafe seperti ini. Jangan kemana-mana, tonton terus di Kang Wiwi. It's not a game, it's a rich thing. Jadi saya mau pesen kopi nyusu jahe sama, kalau kopi asupan kumaha Kang? Oh, kopi hitam, kopi asupan. Bolehlah kopi asupan. Pakai gula sedikit aja. Oke, jadi kita pengen review dulu ini. Nah, ini adalah asupan, kopi asupan. Oke. Ini kopi asli ya? kopi asli. Kopi Kita pindahin yang sekarang itu dari Dampit Malang, dari kaki Bukit Gunung Semeru. Ini tuh dari Bukit Gunung Semeru. Ya. Jauh kayaknya. Kalau ini, tapi kedepannya sih harus pakai kopi Sukabumi. Karena kan otomatis ini kan tradisional, jadi harus ngebawa bener-bener tradisional dari sini. Berhubung sekarang belum dapat deal sama kopi dari Sukabumi, akhirnya ya. Tapi kedepannya udah pasti. Kalau kopi ini tuh sebetulnya awalnya tuh P60 dasarnya. P60. Ya, Jaipur Over. Berhubung ini tradisional, akhirnya pakailah asupan. Iya. Kalau misalkan orang Sunda tuh pasti tahu asupan itu. Jadi atlet kerucut itu dari Anyaman Batu. Tapi kalau misalkan yang bukan orang Sunda, ya seperti itu. Ini kelihatan dari bambu kayak Dari bambu. itu asupan namanya. Tradisional. Ya, jadi asalnya modern, jadi tradisional. Ini rasa durian ya. Rasa durian. Wih, kayaknya ini mantep. Pandan, wis. Durian sama pandan, terus kita strawberry. Ini varian baru ya, strawberry. Betul. Ini pengganti red velvet kemarin karena kita selalu berinovasi gimana supaya masakan red velvet nggak ada. Iya.
Prosesnya ini berapa lama? 5 menit? Kalau panas begini sekitar 7 menit. 7 menit. Iya. Ditambahkan coklatnya, bubuk coklat. Ini pakai garnish. Oh. Kalau coklat mah khusus yang pandan begini. Iya, kalau coklat itu yang pandan, kalau ini pakai strawberry, pakai yang pakai keju. Pakai keju yang strawberry, pakai keju. Sebetulnya bukan jadi namanya jadi keju, cuma ini cuma untuk garnish doang, makanya nggak terlalu banyak. Ini mah buat topping aja ya. Betul. Mantap. Ini pakai Yang durian ini pakai apa nih? ini durian asli, pakainya Pakai durian asli. atau buah durian. Mantap. Ini pakai duriannya durian asli, guys. Wis. Walaupun susah tetap kita cari sampai kemanapun. Durian. Biar menjaga Iya. tidak kecewa pelanggan. Ya kayak gimana kalau kemarin pernah sampai nggak ada durian karena duriannya yang kagak ada. Betul. 3 minggu. Susah kan ya ke durian kalau Betul. nggak musimnya. Betul, sampai 3 minggu kemarin itu nggak ada. Karena duriannya nggak ada. Sukabumi udah nggak ada. Tinggal tunggu. Ya. Proses drippingnya itu hampir sama Hampir kayak sama. P60 betul. Hampir sama menggunakannya. Cuma bener-bener saya tradisionalkan supaya kelihatan juga karena ini kopi murah. Kopi murah kita dari harga itu sudah rentang 5.000 sampai 8.000. Akhirnya dicoba sedemikian rupa supaya enggak kosnya tuh nggak terlalu tinggi karena P60 otomatis pakai paper filter. Kalau ini enggak, saringannya pakai kain. Jadi lebih Oke, dan hari ini saya pakai ini ya karena di sini suaranya agak bising. Jadi saya pakai pemanduan. Saya sudah pesan yang di sini yang namanya kopi Dedoy ya. Jadi ada kopi asepan ya. betul. Kopi asepan. Kopi asupan. Kopi asepan sama Kopinya nyusu jahe sama kue cubit. Nah, saya pengen penasaran nih ya Bang ya. Boleh. Ini awal mula itu nama Dedoy itu dari mana sebenarnya? Ini banyak orang yang salah ya. Dikiranya Dedo itu nama saya. Saya juga berpikir itu Dedoy itu mungkin nama kageget lah. Betul. Nama kaget, nama panggilan gitu ya. Karena kenapa harus Dedoy gitu namanya ya? Nah. Awal mulanya gitu. Pas awalnya itu kan bulan sekitar bulan Oktober ya kita Bulan Oktober coba 2019. nyari bahan, betul. Jadi nyari-nyari bahan itu selalu Dedoy ya itu waktu itu usianya baru 1 tahun aja belum. Oh, Dedoy Kita itu tuh anak. anak yang terakhir, Jadi anak yang ketiga mungkin nama laki-laki. Dedoy itu nama anak mungkin ya. Betul. Oh, iya. Berhubung anak saya tuh suka ikut-ikut nyari-nyari barang semuanya, akhirnya saya sama istri memutuskan kenapa enggak Dedoy anak saya itu yang jadi nama. Biar ke depannya biar anak saya yang ngelanjutin ini kopi biar menjadi besar begitu. Amin. Ceritanya. Nah, untuk inspirasi awal itu, kenapa sih harus pengen kita buka usaha seperti, gimana sih kalau bikin kopi gitu, apa kue cubit kayak gini tuh inspirasi awalnya dari mana sih? Kalau saya di kopi dari usia sekitar 20 tahunan. Usia 20 tahunan. Sekarang udah 40-an jadi sekitar 20 tahun. 20 tahun Iya. melingkupi dunia perkopian. Betul. Berarti udah senior ini masalah kopi. Cuma masalahnya biasanya saya ngikut perusahaan. Oh, biasanya awal mulanya ikut Betul. perusahaan. Otomatis saya di dalam negeri di Jakarta hanya pindah ke luar. Lama saya juga di luar negeri ya tetap di kopi. Di salah satu brand yang paling besar juga waktu itu pernah di Dubai, yang brand yang paling besar lah, kita nggak usah Di Dubai. sebutin ya. Ujungnya itu Bucks aja lah kayak gitu. Starbucks Nah, gitu. ya. Kita nggak usah nyebut kira kan gitu. Iklan. Nah, kayak gitu akhirnya dari usia 28 tahun saya pengen buka kopi yang bisa dinikmati semua kalangan. Biasanya kopi bagus itu hanya golongan menengah ke atas. Hanya kafe, resto, kopi shop. Betul. Gitu. Nah, saya bingung semenjak muda berpikir, lah kopi bagus kenapa nggak bisa dinikmatin sama penikmat kopi saset? Betul. Masa- Karena kan kalau kopi seperti ini kan biasanya harganya di atas standar lah gitu ya. Nah, kayak gitu. Masa sih orang-orang yang golongan yang menengah atas ke bawah, aja, ya. yang menikmatin kopi bagus, sedangkan kita nih misalkannya kan yang rakyat biasa gitu yang pengen yang pada merasakan umumnya, kopi yang asli gitu ya. masa kopi saset terus kan. Iya kan? Saya aja di sini ya
udah usia 40 tahun, 5 tahun belum pernah nyobain kopi asli katanya. Kan saya juga lama tinggal di sini, akhirnya lama-lama miris juga iya ya. Iya. Mendingan udahlah kita coba harga yang minim mungkin supaya bisa dinikmatin semua kalangan. Betul. Gitu. Kalau untuk masalah tempat ini awal mula di sini tuh seperti gimana sih bisa sampai mungkin di sini tempat yang strategis atau enak buat nongkrong para pemuda gitu di sini. Jadi rencananya saya tuh kan sudah nemuin ownernya Prima, pemiliknya Prima. Iya. Akhirnya ya kesepakatan tak tertulis bahwa saya berharap saya akan menciptakan tempat kopi kaki lima di Prima yang tempatnya jangan terlalu bagus biar semua orang tuh nggak segan masuk. Ya, betul. Harganya murah. Nah, rencana awal sih pengen buka di semua Prima. Di semua Prima. Betul. Buka cabang Di semua Prima. Kalau Prima ada 11, saya berharap tuh ada 11 dulu. Cuma lihat perkembangan bisnisnya kayak gimana. Bisa jadi ntar ke tempat yang umum juga. Bisa jadi gitu ya kan. Kalau Jadi untuk jam buka ini ada batasan waktu atau dari jam 4 sampai jam 12 rata-rata. jam 4 Tergantung kalau weekend atau malam minggu biasanya rata-rata sampai jam setengah 2 sampai jam 2 tidak masalah. Gitu. Kalau masih rame. Kalau masih rame tetap buka mungkin. Kalau untuk omsetnya mungkin alhamdulillah ya ada buat pemasukan untuk keluarga, untuk jajan anak mungkin ya mungkin lebih dari cukup gitu. Kalau gini, awal-awal itu dia yang kopi kayak gini tuh kan identik sama asalnya mahal ya kan. Betul. Nah, awalnya tuh agak struggling berjuang kayak gimana supaya dapat omset yang bagus, nggak bagus-bagus juga. Gitu. Awalnya ke cover sama kue cubit ini justru yang awal-awalnya. Padahal kue cubit ini pendamping sama minuman kopi. Karena biar ceritanya berjodoh ya. Betul. Betul. Semenjak kesini lambat laun mulai udah dikenal sama orang. Akhirnya anak-anak muda terutama Ya, ini minum kopinya banyak yang di sini. Ya. Saya juga sering lewat sini, apalagi di malam minggu itu di sini sangat penuh. Amin. Saya tadinya mau mampir juga, penuh gak kebagian tempat, jadi saya akhirnya hari ini saya ada kesempatan kesini buat nge-review ya. Saya penasaran dari kemarin pengen nge-review ini sampai dalam hati itu sampai ke bawah mimpi. Coba bandingin, ada nggak harga kopi Asepan yang kayak ini kopi hitam harga 5.000 di mana? Iya betul. Kopi asli ya kan? Iya betul. Ya makanya kita aja punya uang 10.000 udah bisa nongkrong di sini. Betul. Di mana punya uang 10.000 bisa nongkrong? Jangan 10.000, 5.000 aja di sini udah bisa nongkrong. Oh betul. Di mana? Kalau untuk kopinya sendiri ini didatangkan dari impor dari luar apa dari mana ini? Bukan, saya ngehubungin teman saya. Teman saya supplier kopi. Ya betul. Akhirnya ya udah kita kerja sama. Untuk saat ini saya dapat supply dari teman saya itu kopinya. Kopinya kopi asli ya. Betul, 100%. 100%. Gak ada yang campur apa-apa ini. Cuma saya menggunakan ini Robusta. Betul. Oke, Kan jadi itu dia dari awalnya itu supaya orang menikmatin kopi asli. betul. Gitu. Saya pengen nyoba yang Silakan. cubit ini. Ini yang rasa pandan. Ini toppingnya topping coklat. Ini topping coklat. Ini bahan utamanya dari tepung terigu, telur sama ya seperti kue-kue biasa mungkin. Betul. Ya. Mungkin tapi ada tambahan perasa pandan. Iya. Ya. Bismillah dulu. Lumayan enak. Ini cocok untuk kalian yang pengen nongkrong ditemani kopi sambil makan kue cubit dan mungkin untuk pengalaman sendiri nih ya kan udah berkecimpung di dunia perkopian selama 20 tahun ini. Ya. Untuk awal mula berkecimpung di dunia perkopian tuh dari mana sih awal mulanya gitu? Sebetulnya kopi itu memperkenalkan kopi itu dari saya kecil. Dari kecil. Nenek saya itu kan dulu nenek saya itu punya kebun kopi sedikit nggak banyak. Nah, saya dari kecil itu diperkenalkan gimana cara nyangrai kopi dengan tradisional. Terus ditumbuk, minumnya waktu kecil saya nggak kuat. Mendingan kopi yang sasetan lebih. Ya orang ya lucu ternyata. Saya ditakdirkan jadi tukang kopi, ternyata saya dari kecil udah melihat gimana proses kopi dipetik sama nenek saya gitu ya. Dipetik sama nenek saya, disangrai, ditumbuk dengan semua cara tradisional. Akhirnya mulai kerja, mulai mengenal dunia kopi. Akhirnya ketika saya pergi ke negara Kuwait,
saya menjadi Pahit. seorang barista lah baru itu digelutin. Ah. Kopi digelutin, mulai belajar dari Ili Kopi, perusahaan salah satu pengalaman besar. Kalau- Mulai mengenal perkopian, Ah. mulai training kopi kayak gitu. Untuk pengalaman sendiri nih, selain di Indonesia ya, mungkin ada pengalaman ke luar negeri untuk mengajar atau apa gitu? Kalau di brand yang tadi itu yang ujungnya X itu, Ya. otomatis kita ngajarin juga ke orang lain. Ngajarin ke orang lain, ngajarin ke customer. Itu kerjaan rutin terus-terusan. Kerjaan rutin. Betul, tentang kopi. Kebetulan saya di brand yang tadi itu kan store in charge. Iya, iya. Jadi store in charge itu termasuk development orang, terus knowledge produk ke customernya harus diperkenalkan segala macam. Itu kerjaan rutin tiap hari, ini salah satu kerjaan kita Apakah pernah menerima tamu dari luar negeri untuk pengen belajar nih sama Kang Dedoy mungkin yang udah berpengalaman di dunia perkopian gitu? di Indonesia. Iya, di Indonesia khususnya. Kalau di Indonesia dari luar belum pernah. Belum pernah. Saya justru kalau di luar mah ya otomatis orang staff saya juga orang dari luar negeri dari mana-mana ya. Iya, iya. Orang dari mana-mana otomatis yang ngajarinnya ke negara mana-mana bukan di Indonesia doang. Tapi selama saya di Indonesia sih belum pernah dapat ya seorang untuk ngajarin orang di luar negeri gitu belum pernah. Kalau untuk ngajar kayak ke mahasiswa atau anak-anak sekolah itu pernah? Jadi dulu waktu saya kerja di sebuah hotel gitu ya, Iya, iya. kita ada program untuk memperkenalkan kopi. Jadi ke semua universitas di Sukabumi, Universitas di Sukabumi. terutama yang basicnya tourism atau pariwisata. Pariwisata, perhotelan Betul. mungkin ya. Oh, iya, iya. Saya berhubung saya punya keahlian di kopi, akhirnya saya memperkenalkan bagaimana kalau misalkan mau belajar kopi. Ya beberapa tertarik. Beberapa itu ada yang belajar seminggu, ada yang belajar sehari, ada yang intens. Iya, iya. Nah, semenjak dari situ saya mulai ngajar gitu ya. Ngajar. Di Sukabumi, betul. Apakah ada tawaran mungkin ada dari perusahaan atau dari sebuah universitas untuk mengajar khusus gitu untuk di sebuah mungkin kayak di universitas mungkin khusus di perhotelan untuk mengajar bagaimana cara mengolah kopi yang baik dan benar gitu, mungkin ada tawaran-tawaran? Pernah di Jakarta waktu itu, cuma kita nggak mencapai kata sepakat, akhirnya ya batal. Iya, iya, iya. Akhirnya saya kan otomatis waktu itu masih kerja di hotel ya, otomatis lebih fokus di sana, karena di sana di hotel saya bukan aja tanggung jawab, bukan aja tentang kopi, jadi semuanya. Waktu itu saya posisi saya FB manager ya, otomatis harus Wedding manager. FB manager, jadi harus semuanya kepegang, mulai dari wedding, meeting, event, terus breakfast, pokoknya semuanya itu tanggung jawab. Creating menu juga bukan hanya kopi, makanan, minuman, akhirnya terlalu banyak. Akhirnya cuma kopi itu salah satu elemen dari tugas saya itu. Mungkin kalau sekarang mah kopi itu udah mendarah daging. Betul, Udah karena mendarah daging. passion, karena mungkin jiwa saya udah diceritakan jadi tukang kopi, akhirnya walaupun gimana ya udah saya gelutin. Nikmati. Mudah-mudahan ya anak saya pun yang Dedoy itu jadi penerus saya ntar gitu kalau berharap. Amin, kita doain Gitu. sama-sama ya biar usahanya semakin sukses Iya. lagi, semakin maju lagi dan Amin. semakin buka cabang di mana-mana. Saya seluruh Indonesia kenal Amin. sama kopi Dedoy ya. Ya, Kopi asli khas pokoknya ini mah. Oke, saya ucapkan terima kasih buat Kang Dedoy yang udah izinkan saya mereview di sini, dan jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe channelnya, dan saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.